Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimah rahimanallah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat serta salam juga tak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada ahli bait beliau, kepada para sahabat yang setia menemani perjuangan dakwah beliau, dan kepada orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, dalam hari yang berbahagia ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya. Tentunya dalam rangka bertadarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sujud dan rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian duduk di majelis ta'lim untuk mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan, dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan. Kaum muslimin dan muslimat rahimanallah wa iyyakum jami'an. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran rutin kita, kitab Salafiyin 'ala al-Jadah, yang merupakan kajian rutin kita, dan kita sudah sampai pembahasan Irdha'u madhhab salafi wa bayan mawqifihi min ahli bidah, menampakkan, mempublikasikan madhhab salaf dan penjelasan tentang sikap mereka terhadap ahli bidah. Pada pertemuan yang sudah lalu kita sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan sunnah, apa yang dimaksud dengan salaf. Maka pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang mempublikasikan, menampakkan madhab salaf dan menjelaskan tentang sikap mereka terhadap ahlul bidah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, hafizahullah ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiyyin, tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin-nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Darimi dan para imam yang mengenal hadis ini, hadis yang cukup masyhur terkenal di kalangan para ulama ilmu, hadis yang juga sering dibawakan sebagai pengingat kita bahwa setelah di akhir zaman terdapat bid'ah dan penyimpangan dalam agama ini. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dulu mewanti-wanti kepada kita dengan sabda yang alaikum bisunnati,
hendaklah kalian senantiasa berada di atas sunnah. Sunnah di sini maksudnya adalah sunnah yang sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Jadi maksud sunnah di sini adalah Islam itu sendiri. Oleh karenanya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah taala mengatakan al-Islam huwa sunnatu was-sunnatu hiya Islam. Sunnah adalah Islam, Islam adalah sunnah. Alaikum bisunnati. Hendaklah kalian senantiasa berada berpegang teguh pada sunnah dan ajaran-ajaran wa sunnatul khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiyyin. Dan hendaknya kalian juga berpegang teguh terhadap sunnah ajaran-ajarannya para khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin yang telah mendapatkan bimbingan. Tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengannya. Para ulama rahimahullah taala menjelaskan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan biha dan bihima, menunjukkan bahwasanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sama seperti sunnahnya para khulafa rasyidin. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan tamassaku biha, tidak mengatakan tamassaku bihima. Wa 'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Itu bahasa kiasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena manusia secara fitrah, ya, ketika dia ingin memegang sesuatu dengan kuat, dia akan menggunakan gigi geraham. Contoh sederhana kaum muslimin rahimahullah wa jami'an. Botol. Kalau tak kuat saya putar dengan kanan, kita biasanya putar dengan apa? Pakai apa? Ada yang betul? Ada yang dengan gigi depannya. Pasti dia akan gigit ini dengan apa? Gigi geraham. Fitrah manusia ketika dia ingin memegang sesuatu dengan kuat, dia akan menggunakan gigi geraham. Gigi geraham adalah bagian gigi yang apabila gigi tersebut diadukan atas dengan bawah, maka seluruh gigi akan tertutup. Seluruh gigi akan tertutup. Dan gigi geraham dalam bahasa Arab disebut dengan an-nawajid. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah kalian perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena perkara-perkara yang baru dalam agama merupakan suatu bid'ah. Oleh karena Imam Malik rahimahullah taala, Malik bin Anas mengatakan apa-apa yang pada zaman para sahabat bukan bagian dari agama, maka sampai hari kiamat bukan bagian dari agama. Sampai para ulama rahimahullah taala membuat kaidah dengan kaidah yang sangat bagus. Lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Kalau kiranya ada suatu amalan perbuatan yang baik dalam agama ini, niscaya para sahabat telah lebih dahulu mengerjakannya daripada kita. Kalau ada satu amalan dalam agama yang baik, pasti para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, jumlahnya ribuan itu, pasti salah satu di antara mereka sudah mengerjakannya daripada kita. Siapa kita kaum muslimin yang imannya pas-pasan, amalnya kurang-kurangan? Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dahulu semangat mengerjakan sesuatu karena tahu sesuatu tersebut merupakan sunnah. Kalau kita sekarang ramai-ramai mengerjakan sesuatu karena tahu sesuatu tersebut sunnah. Yang berbeda adalah keimanan. Kita lemah. Aku saja kaum muslimin. Infak kita sedikit, anak-anak kita tinggi, perjuangan kita rendah, ya, enggak setinggi perjuangan para sahabat yang mereka menjual diri mereka dan harta mereka untuk ridha Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yang Allah membeli dari kaum muslimin jiwa-jiwa dan harta mereka, bahwasanya bagi mereka nanti kelak
surga dia. Dibandingkan dengan makanan para sahabat jauh kaum muslimin rahimahullah. Belum lagi fadilah sohbah mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan mereka bersahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang sangat tinggi. Bahkan para ulama rahimahullah taala mengatakan sedetik saja kebersamaan para sahabat radhiyallahu taala alaihim bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu tempat itu lebih mulia, lebih baik daripada para ulama yang sudah membahas, yang sudah mengarang puluhan ratusan kitab. Muslimin rahimahullah belum lagi keutamaan karena mereka adalah orang-orang yang terdahulu masuk dalam agama Islam yang dahulu awal-awal beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berat kaum muslimin rahimahullah. Yang berat itu kaum muslimin rahimahullah ketika kita mempercayai sesuatu yang masih kecil bahkan dimusuhi. Ulama Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki harta yang banyak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dimusuhi bahkan oleh keluarga sendiri. Kemudian diusir pula dari negeri tempat tinggalnya. Ada orang-orang yang membelanya, kemudian beriman kepada itu kan sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat berat untuk muslimin rahimahullah. Kalau kita berada di zaman tersebut belum tentu kita masuk barisan para sahabat. Kalau kita lihat jangan-jangan kita masuk barisan Abu Jahal, mental-mental seperti kita. Kenapa? Karena yang berjaya ketika itu yang menguasai, yang berkuasa itu seperti Abu Jahal CS. Yang memiliki harta berlimpah yang lain. Contoh kecil saja kaum muslimin rahimahullah. Sebagian kita orang awam yang kalau ada yayasan di suatu daerah buka sekolah masih kritis, belum jelas masa depan sekolahnya itu kayak apa. Saya kan contoh ini tapi boleh jadi contoh. Masih banyak wali-wali santri dari kalangan itu yang ragu kalau yang itu. Kenapa? Bangunannya belum beres, gurunya masih sedikit, yang daftar ke situ pun saya lihat juga masih sedikit. Nggak percaya bahwa sekolah itu bakal besar ini, belum yakin. Tapi coba kalau sekolahnya sudah fasilitasnya lengkap, gurunya pun banyak, santrinya pun sudah banyak, kalau baru masuk sekolah tersebut. Jadi kalau sekolah-sekolah yang masih kritis ini, yang berat itu perjuangan awal. Kenapa para sahabat yang radhiyallahu ta'ala alaihim jami'an memiliki keutamaan di sini Allah Subhanahu wa taala karena mereka mengalami perjuangan Nabi sallallahu di awal-awal. Mengalami perjuangan Nabi sallallahu di awal-awal. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Falaula anfaqa ahaduhum dzahaba qul ma balagha ahadihim wal nasib." Kalaulah kiranya salah seorang di antara kalian berinfak sebesar gunung emas, sebelum Uhud itu emas, tidak akan setara dengan infaknya para sahabat yang cuma dengan segenggam gandum atau setengahnya. Infaknya para sahabat, insya Allah Subhanahu wa taala lebih besar dibanding infak kita yang sebesar gunung. Kenapa? Karena di awal-awal itu berat, berat. Kemudian kata Nabi SAW, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhlah oleh kalian perkara-perkara yang baru, inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara yang baru dalam agama merupakan kebid'ahan, wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap kebid'ahan merupakan kesesatan. Dalam riwayat yang lain, wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Ini hadis yang biasa dijadikan untuk menyerang orang-orang yang berdiri di atas manhaj salaf. Kemudian Wahabi, Salafi, sukanya neraka-nerakain orang itu. Kenapa? Wa kullu dhalalatin finnar. Setiap kesesatan itu tempatnya neraka.
gampang nyesat-nyesatin, gampang nerakain, seolah-olah dia panitia surga. Padahal kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum, hadis ini isinya adalah wa'id, ancaman. Ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang melakukan perbedaan, sungguh dia melakukan kesesatan. Dan orang-orang yang melakukan kesesatan dia diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini merupakan hadis ancaman, wa'id, ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan memastikan orang yang melakukan kebidahan pasti masuk neraka. Pasti. Selagi bid'ah yang dia kerjakan bukan bid'ah mukadzirah, bukan bid'ah yang mengeluarkan dirinya dari agama Islam, maka ketika dia meninggal tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a adzaba wa in syaa'a ghafara. Kalau Allah berkehendak mengazab dia, kemudian akhirnya Allah masukkan ke dalam surga. Wa in syaa'a ghafara, kalau Allah berkehendak mengampuni dia secara langsung, Allah masukkan ke dalam surga. Bisa jadi kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum, seorang ahlul bid'ah dengan bid'ah yang bukan mukadzirah, ya bid'ahnya merupakan dosa. Tapi dia memiliki amalan-amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan amalan-amalan tersebut mengalir kepadanya dan mengampuni dosa-dosanya. Atau dia mendapatkan musibah yang besar, kemudian dia bersabar, ridha terhadap musibah tersebut, sehingga dengan perbuatan tersebut sabar dan ridha terhadap musibah yang Allah berikan, yang menimpa pada dirinya, Allah ampuni dosa-dosanya, kemudian dia masuk surga. Maka hadis ini kalau muslimin Allah isinya ancaman terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah, bukan penetapan bid'ah yang kawin neraka. Bukan kalau muslimin Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi wasfi al-firqati an-najiyah wa qala qila lahu man hiya ya Rasulullah ma ana alaihi wa ashabi. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mensifati tentang al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat dari ancaman neraka. Ketika ditanyakan kepada beliau, siapa mereka wahai Rasulullah kelompok yang selamat tersebut? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Kelompok yang beragamanya seperti beragama diriku dan para sahabat. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, man kana mustannan falyastanna biman qabla. Barang siapa yang ingin mengambil suatu sunnah, maka hendaknya dia mengambil sunnah dari orang-orang yang sudah mati. Kalau kita ingin mencontoh seseorang, mengagumi seseorang, maka ambil contoh, kagumi orang-orang yang sudah mati. Karena kenapa? Karena orang yang hidup tidak terlepas dari fitnah kaum muslimin. Makanya kalau ustaz itu masih hidup, jangan terlalu kagum. Kita nggak tahu asal hayatnya seperti apa. Betapa banyak kaum muslimin rahimahullah di antara sebagian ikhwan terlalu kagum terhadap ustaznya, sehingga terkala ustaz terjatuh dalam suatu kesalahan, baik sengaja maupun tidak, manusiawi namanya manusia. Terkadang dia jatuh dalam syubhat, terkadang dia jatuh dalam syahwat, kecewa terhadap ustaznya, kita nggak mau lagi. Ya, sama kayak perempuan yang dididik sakit hati oleh laki-laki, kemudian setelah sakit hati menyangka seluruh laki-laki seperti itu. Sama seperti orang yang terlalu cinta terhadap seorang ustaz, kemudian ketika ustaz terjatuh dalam suatu fitnah, baik fitnah syahwat maupun syubhat, boleh nggak Pak ustaz jatuh dalam suatu fitnah? Bukan boleh, bisa nggak? Boleh bahasa Melayu, ya? Bisa nggak? Bisa. Jangan anggap ustaz atau itu malaikat. Kalau itu memiliki pandangan bahwa ustaz ini orang perfect betul, akhlaknya luar biasa, ilmunya luar biasa. Ya. Suatu ketika aku melihat ustaz aku itu jatuh dalam suatu fitnah, akhirnya aku kecewa sama ustaz. Bahkan bukan hanya kecewa sama ustaz tersebut, kecewa
terhadap ustaz-ustaz yang semisal ustaz. Kira nggak mau ngaji betul. Lihat ustaz itu merupakan manusia. Doakan semoga ustaz yang mengajar itu senantiasa diberikan terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari sisi keilmuannya, akidahnya, akhlaknya, agar tidak terjatuh dalam perbuatan-perbuatan ya fitnah maupun terjatuh dalam syahwat maupun syubhat. Dan juga bukan urusan kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah kalau suatu ketika ustaz kita terjatuh ke dalam masalah. Enggak usah sibuk pengen tahu ya, apalagi cari-cari aib-aib ustaz itu. Para ulama di zaman para salaf dahulu ketika mereka pergi ke rumah atau ke majelis seorang guru, ya, bagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab beliau Kana salaf dahulu orang terdahulu, orang ilmu zaman terdahulu, kalau mau pergi ya, ke suatu majelis atau ke rumah gurunya, ke tempat gurunya untuk menimba ilmu, dia berinfak, kemudian dia mengucapkan doa, ya, Allahumma astur awratan anni wa la tudhib barakata ilmihi minni. Ya Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan dan aib guruku dari diriku, dan jangan hilangkan keberkahan ilmunya dari diriku. Karena dahulu penuntut ilmu paling enggak pengen tahu masalah yang sedang menyangkut guru. Kalau sekarang, kalau guru yang terjatuh dalam permasalahan, paling enak digoreng. Ya. Jangankan kesalahan, suatu kebolehan saja paling enak kalau digoreng. Ada ustaz cerai, wah sibuk jangan ngomong-ngomongin. Ya. Boleh nggak ustaz cerai Pak? Boleh nggak Pak? Aib bukan cerai Pak. Aib bercerai. Ada ustaz cerai langsung apa dipakai dari ustaz. Ya. Padahal bisa jadi cerai dari ustaz tersebut untuk menghindari masalah yang lebih berat. Ya. Kalau dia masih bersatu dengan istrinya, nggak bisa menegakkan hukum Allah di dalam rumah tangganya, afdal bercerai daripada terus. Sehingga tidak dapat lagi di dalam rumah tangganya kedoliman. Baik kedoliman yang dilakukan suami kepada istrinya maupun kedoliman istri terhadap suami. Tidak usah poligami, wah sibuk digoreng Pak. Ya. Jangankan yang terjatuh dalam suatu permasalahan, ustaz melakukan suatu kebolehan saja digoreng. Ustaz poligami sibuk ngomongin semuanya. Ustaz cerai apa lagi? Seolah-olah ustaznya itu artis yang kehidupannya itu senantiasa asik untuk dibicarakan. Makanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau antum ngaji jadi murid jangan jadi fans. Kalau antum ngajar jadi guru jangan jadi artis. Maka ketika kita ngajar kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang kita cari murid bukan pengikut. Ketika kita belajar yang kita cari guru, bukan jadi fans. Orang yang ngefans kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah kadang tanpa ilmu. Karena ustaznya jelas-jelas melakukan kesalahan pun, ya, dia tidak mau menasihati ustaz tersebut. Atau terkadang ketika ustaz terjatuh ke dalam suatu permasalahan, dia langsung futur, nggak mau ngaji lagi. Kecewa, nggak nyangka seperti itu. Karena bisa jadi yang terjadi bukan seperti dalam pandangannya. Bisa jadi seorang ustaz terjatuh ke dalam suatu permasalahan, ternyata kaum muslimin rahimahullah kenyataannya tidak seperti itu. Kenyataannya tidak seperti itu. Banyak kaum muslimin rahimahullah ya, permasalahan yang menyebabkan orang yang haji itu mundur lagi. Imma dia terlalu fans terhadap ustaznya, imma dia kurang ada juga terhadap ustaz.
Man kana mustannan falyastanna biman qablah. Barang siapa yang ingin mengambil sunnah, maka ambillah sunnah dari orang yang sudah wafat. Orang yang sudah wafat sudah terbebas dari terjatuh dalam fitnah. Kalau antum mau ngefans kepada Abu Bakar, Umar, ambil sunnah beliau. Kalau antum mau ngefans lah sama Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz. Orang yang sudah wafat sudah tak mungkin lagi terjatuh dalam fitnah. Jangan ngefans sama ulama atau ustaz yang masih hidup, karena tidak ada satupun yang bisa menjamin ayat seperti apa. Ulaika ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khairu hadhihi ummah. Mereka itulah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik umat ini. Wa abarra quluban, orang yang paling baik hatinya. Karena kaum muslimin rahimahullah itu kurang baik para sahabat. Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan promosian beliau, Allahumma salli ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk hijrah ke Yathrib ketika itu. Bahkan dengan harta dan nyawa mereka siap untuk membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa a'mad wa a'idan, mereka orang-orang yang paling dalam keilmuan. Para sahabat mereka unggul di bidang keimanan dan unggul di bidang keilmuan. Wa aqallaha takallufan, orang tentang sedikit takalluf, berlebih-lebihan dalam agama. Mereka orang yang tidak berlebih-lebihan dalam beragama, tidak gulu. Allah ikhtarahum Allah li suhbati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah suatu kaum yang dipilihkan oleh Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa naqala dinah, dan menukil membawa agama. Fatashabbahu bi akhlaqihim wa qara'atihim fahum kanu 'ala al-huda mustaqim. Maka bertasyabbuhlah dengan akhlak-akhlak mereka, ikutilah akhlak-akhlak mereka dan jalan-jalan mereka, karena mereka adalah berada di atas petunjuk yang lurus. Ini kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Waqala Imam Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala mengatakan usulus sunnah 'indana wa dasi sunnah menurut kami at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berpegang teguh dengan apa yang ada pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal iqtida'u bihim, dan mencontoh mereka, wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan kebid'ahan-kebid'ahan. Wa ma zala a'immatu sunnati wa ulama'uha jilan ba'da jilin yad'una ila ittiba'i as-salaf as-salih. Dan senantiasa para ulama ahlu sunnah dan imam-imam mereka dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, senantiasa mengajak kepada mengikuti para salafus salih, para sahabat, wal iqtida'i bihim, dan mencontoh mereka, wa suluki thariqatihim, dan mengikuti jalan hidup mereka. Wa ma bariha ahlus sunnah yastadilluna ala dinihim wa qa'idihim bima jaa fi kitabillah wa bima sahha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan senantiasa ahlu sunnah mereka beristidlal, mengambil dalil untuk agama mereka serta akidah mereka dari apa yang terdapat dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Fa in lam yajidu fihi ma fa bima thabata 'an as-salaf as-salih min as-sahabah wa at-tabi'in wa atba'i at-tabi'in ma'rufin 'anhum wa ittiba'u as-sunnah. Kalau tidak terdapat, kalau mereka tidak mendapati suatu perkara dalam agama, dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, maka mereka pun mengambil dari apa yang dapat mereka nukil dari salafus salih, baik perkataan para sahabat, para tabi'in maupun para tabi'in yang dikenal dengan keimamannya dalam sunnah ini. Oleh Ibnu Katsir di tafsir qaulihi ta'ala, sebagai contoh, Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma istawa 'ala 'arsy." Kemudian Allah beristiwa di atas 'arsy.
Falinnasi fi hadha maqalatun katsiratun jiddan laysa hadha mawdu'un tasquha. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, manusia memiliki perkataan yang sangat banyak, ya, takwil-takwil berkenaan tentang ayat ini. Laysa hadha mawdu'un tasquha, ini enggak tempatnya kita membahas di sini, kata beliau. Wa inna ma yuslaqu fi hadzal maqami madhhabus salafus salih. Tetapi yang harus ditempuh oleh seseorang dalam memahami ayat ini adalah menempuh madhab ya salafus salih sebagaimana mereka memahami. Seperti apa yang dipahami oleh Imam Malik, Imam Al-Auza'i, wal Thawri, wal Layth bin Sa'd, wa Syafi'i, wa Ahmad bin Hanbal, wa Ishaq bin Rahawayh. Wa ghairihim. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan hendaknya seseorang ketika ingin melihat ya, tafsir dari atau penjelasan dari firman Allah Subhanahu wa taala, lihat kepada perkataan dan tafsir dari Imam Malik, Imam Auza'i, Imam Layth bin Sa'd, Imam Syafi'i. Lihat apa yang mereka katakan tentang firman Allah "Tsumma istawa 'alal 'arsy". Ikuti jalan mereka. Wa qala Imam Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi syarih Al-Qahawi, dan Imam Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi tersyarah dalam kitab Al-Qahawi mengatakan, wa qad ahbabtu an ashrahaha salika tariq as-salafi fi ibaratihim. Sungguh aku sangat menyukai ketika aku menjelaskan sesuatu, ya, salika tariq as-salafi, menjelaskan itu sesuai dengan jalannya para salaf ketika menjelaskan, mengikuti mereka fi ibaratihim, dalam penjelasan mereka. Di dalam agama kaum muslimin rahimahullah ini mudah. Kalau kita ingin mengetahui makna suatu ayat, kemudian makna suatu hadis, lihat para sahabat atau lihat para salaf ketika memahami ayat tersebut. Lihat pemahaman para sahabat terhadap ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Al-Qur'an turun di tengah-tengah mereka. Mereka adalah orang yang paling tahu tentang Al-Qur'anul Karim dibanding siapapun yang seperti bumi. Karena Al-Qur'an turun di tengah-tengah mereka. Bahkan Al-Qur'an, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan Al-Qur'an hidup bersama mereka. Bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Selalu tanyalah kepada aku, karena tidak ada satupun ayat dari Al-Qur'an kecuali aku mengetahui di mana tempat turunnya dan kepada siapa turunnya." Maka dari itu para ulama mengatakan bahwa kebenaran itu ada pada pemahaman para sahabat. Kalau para sahabat memahami demikian, maka kita pahami demikian. Suatu pemahaman dikatakan benar atau menyimpang, itu kalau sesuai dengan pemahaman para sahabat. Kalau tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat, pasti menyimpang. Kalau nggak pernah dikerjakan oleh para sahabat, pasti bukan merupakan bagian dari agama. Lau kana khairan la sabaquna. Gak mungkin dong para sahabat yang jumlahnya ratusan ribu gak pernah mengerjakan sesuatu yang kita anggap baik pada zaman ini. Apa saja perbuatan baik dari agama yang menurut kita baik, namun ternyata gak ada satu pun para sahabat yang mengerjakannya, pasti hal tersebut bukan bagian dari agama. Dan sampai hari kiamat bukan bagian dari agama. Karena kata Imam Malik, apa-apa yang pada zaman para sahabat bukan bagian dari agama, sampai hari kiamat bukan bagian dari agama. Apa saja kaum muslimin rahimahullah. Kemudian kaum muslimin rahimahullah wa iyyakum. Wa qala Imam Adz-Dzahabi fi muqaddamati kitabih Al-Qayyim Al-'Ulu lil 'Ali al-Ghaffar. Imam Adz-Dzahabi berkata dalam muqaddimah kitabnya Al-'Ulu lil 'Ali al-Ghaffar, beliau mengatakan, "Fa in ahbabta ya Abdullah al-insaf." Jika engkau menginginkan insaf, adil, wahai hamba Allah, faqih fi nususil Qur'an wa sunnah. Ya, maka diam, ya, qif, ya, maka dia bersama nas-nas Al-Qur'an dan sunnah
thumma anzur. Jika membaca Al-Quran, baca hadis diam dulu. Thumma anzur ma qala as-sahabah wa tabi'un. Kemudian lihat apa yang dikatakan oleh para sahabat dan para tabi'in berkenaan tentang ayat tersebut. Jangan dipahami oleh pemahaman kita yang dangkal, oleh ilmu kita yang sedikit. Namun lihat apa maksud yang maksud dari para sahabat tentang ayat tersebut. Apa pemahaman para sahabat tentang ayat tersebut? Apa pemahaman para sahabat tentang hadis tersebut? Undur ma qala as-sahabat. Lihat apa yang dikatakan oleh para sahabat tentang hadis atau ayat tersebut. Wa a'immat tafsir fi hadhihi al-ayat. Dan lihat juga berkenaan para imam-imam ahli tafsir berkenaan tentang ayat tersebut. Wa ma haqahu min madhhab salaf. Dan apa yang dijelaskan juga oleh mazhab salaf para malumi. Fa imma an tantiqa bi ilmin wa imma tasqutu bi ilmin. Maka imma engkau mengucapkan sesuatu itu dengan ilmu atau kemudian dengan perbuatan. Ucapkan sesuatu dari agama ini dengan ilmu berdasarkan dari apa yang dipahami oleh para sahabat dan a'immatus salaf, atau tasbih ilmu atau diam dengan perbuatan. Kalau tahu, ya, punya dasarnya, mengetahui ilmunya, ucapkan, sampaikan. Kalau tak tahu, diam. Kalau tahu, diam. Faqad ihtaja ahlus sunnati ila bayan jawhari madhhab as-salaf as-salih alladziina la yashukku ahadun fi annahum ahlus sunnati al-ma'rufuna biha. Maka semua ahlus sunnah membutuhkan terhadap penjelasan dari menampakkan mazhab salaf saleh yang tidak diragukan lagi. Tidak ada yang meragukan salah seorang di antara mereka bahwa mereka adalah ahlus sunnah al-ma'rufuna biha, yang dikenal dengan nama tertentu, nama mazhab salaf, mazhab salaf. Ihtaju ila idhar dzalika lamma zazara qurun ahli bid'ah wal khilaf. Maka umat pun butuh terhadap penampakan dari mazhab salaf ini, menampakkan mazhab salaf, bahkan memproklamirkan, mengatakan bahwa saya berada di atas mazhab salaf ketika berkumpulan firqah, sekte-sekte ahlul bidah dan orang-orang yang menyimpang, agar umat bisa membedakan mana orang-orang yang berdiri di atas pemahaman para sahabat, mana orang-orang yang berdiri di atas al-jannah, pendapat guru mereka. Faqalat tilka al-qawaid wal darab wa ya'ay ashabu hadhihi al-darab yarawna annahum 'ala haqqin wa annahum al-darab najib. Faqalat tilka al-qawaid, yang keluar dari firqah-firqah tersebut, ya, firqah-firqah ahlul bidah, firqah-firqah yang kesesatan, ay ashabu hadhihi al-darab, para penganut firqah tersebut, karena mereka tidak mengetahui apa yang benar, karena mereka memahami Al-Quran dan Sunnah tidak sebagaimana dipahami oleh para salaf. Ya Allah mengatakan ma'al, mereka mengatakan bahwa mereka itu berada di atas kebenaran, wa annahum al-firqatul najiyah, dan bahwa mereka firqah najiyah. Ini juga merupakan di antara sebab kenapa pelaku bidah itu sulit taubat. Kenapa? Li'annahum yarawna annahum 'ala haqq. Karena mereka memandang bahwa diri mereka berada di atas kebenaran. Ahlul bidah disuruh taubat, mereka bingung. Taubat dari apa? Kerjaan saya ngaji, sholawatan, ya. Kemudian majlis taklim, kok saya suruh taubat? Taubat dari apa? Bingung mereka. Karena mereka memandang bahwa selama ini mereka berada di atas kebenaran. Sampai Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala mengatakan al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah. Perbedaan itu lebih dicintai oleh iblis daripada kemaksiatan. Walaupun kebid'ahan merupakan bagian dari kemaksiatan, namun kemaksiatan yang berjenis bid'ah ini menyebabkan pelakunya tidak sadar bahwa dirinya sedang melakukan kemaksiatan. Berbeda kalau muslim Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kemaksiatan pada umumnya yang sering
terasa dalam hati seorang mukmin ketika selesai dari mengerjakan suatu dosa? Rasa bersalah, rasa was-was, nggak enak. Bahkan para ulama mengatakan, ya, orang yang suka melakukan kemaksiatan sangat dimungkinkan, ya, dirinya itu bisa terkena serangan jantung. Kenapa? Antum merasakan pasti. Kalau masih ada dalam hati itu keimanan, setelah melakukan dosa, pasti hati antum tidak enak. Pasti hati antum dan hidup tidak tenang. Baik dosa yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Selesai dari melakukan dosa, hati nggak tenang, nggak enak, ya. Maka orang-orang yang mengerjakan kemaksiatan pada umumnya, dia tahu nggak dosa yang dilakukan itu dosa kemaksiatan? Tahu nggak? Tahu. Tanya orang-orang yang masih ada keimanan dalam hatinya, namun melakukan dosa seperti perjudian. Judi ini ibadah atau dosa, Pak? Pasti dia jawab dosa. Hatta ke tempat pelacuran kita tanya, perbuatan pelacuran perzinahan seperti yang kalian lakukan ini ibadah atau dosa? Sepakat pasti mereka mengatakan dosa. Tapi berbeda dengan orang-orang yang mereka memang tenggelam dalam kebidahan, seperti bidahnya orang-orang Syiah. Mereka mengatakan bahwasanya dengan perzinahan mereka merupakan bagian dari ibadah, sehingga nggak ada rasa merasa bersalah, merasa berdosa, sehingga susah untuk dia bertobat. Tobat dari apa? Saya kan melakukan suatu kebenaran, kenapa saya disuruh tobat? Masuk ke siapa? Siap. Sambung nanti dari Syekh Abdullah Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimah rahimanallahu wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan lagi penjelasan dari muallif rahimahullah taala berkenaan tentang, ya, menampakkan mempublikasikan mazhab salaf dan sikap mereka terhadap ahlul bidah. Qala al-muallif rahimahullah taala wa yastadilluna ala aqwalihim wa madhahibihim bi nususil kitab was sunnah. Orang-orang ahlul bidah dan orang-orang yang menyimpang dari ajaran para salafus salih, sahabat, wa tabi'in, wa atba'ut tabi'in, mereka berdalil dengan, ya, ucapan-ucapan mereka dan madhab mereka dengan nas Al-Qur'an, Al-Kitab dan As-Sunnah. Dengan nas Al-Kitab dan As-Sunnah. Jadi ahlul bid'ah mereka juga berdalil dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yunzilunaha ala ara'ihim, kemudian mereka menggiring dalil dari Alkitab maupun dari As-Sunnah tersebut dengan pemahaman mereka sendiri, dengan ra'yu mereka. Wa yasrifunaha 'amma dallat 'alaihi dhawahiruha, kemudian mereka palingkan makna dari ayat ataupun suatu hadis, ya, dari yang seharusnya. Wa yad'una annahum muttabi'una lil-kitab was sunnah, kemudian mereka ngaku-ngaku bahwasanya mereka mengikuti Alkitab dan As-Sunnah. Wa rabbana iltabasa al-amru 'ala 'amatin nas. Bisa saja hal demikian ini bisa menipu manusia. Orang-orang awam tertipu akhirnya. Karena ahlul bidah mereka juga berdalil dengan Alkitab dan As-Sunnah, ya. Mereka berdalil dengan Alkitab dan As-Sunnah, seperti orang-orang
fiqh orang-orang Khawarij yang mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar. Mereka berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Mereka mengkafirkan kaum muslimin, dalilnya ada. Ini dari Alkitab. Jika mereka menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka orang-orang kafir. Ya. Jadi wajar saja ketika mereka mengatakan, ya ini negara-negara kafir, semuanya kafir, yang Islam cuma mereka sendiri. Karena kita tidak berhukum dengan hukum Allah, ya. Tidak berhukum dengan hukum Allah. Padahal mereka saja terkadang sholatnya masih suka terlambat atau bolong-bolong. Padahal sholat merupakan hukum Allah yang tertinggi, ya. Kemudian sebagian mereka menginginkan atau mengharuskan tegaknya kekhilafahan. Misalkan mereka juga berdalil dengan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya perbedaan apapun yang ada pada zaman sekarang maupun zaman terdahulu, ya, mereka memiliki dalil, namun dalil tersebut dipahami dengan rohyu mereka, pendapat mereka, tidak dikembalikan kepada pemahaman para sahabat. Fahudan ihtajan nasu ila ilhari manhaj salaf wa bayan. Maka disinilah, ya, manusia butuh manhaj salaf ini dipublikasikan agar orang-orang awam kenal, oh ini loh kelompok yang mereka beragamanya sesuai dengan pemahaman para sahabat dan salafus saleh. Maka jangan ragu, ya, atau jangan malu mengatakan ana salafi. Boleh, ya. Bahkan nanti kita ambil perkataan, bacakan perkataan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Boleh, tidak mengapa kita mengatakan mempublikasikan bahwa saya adalah seorang salafi. Dan penisbatan seperti ini bukanlah sesuatu yang dilarang dalam agama, karena dibutuhkan agar para manusia bisa melihat, oh ini adalah orang-orang yang kelompok yang mereka beragama sebagaimana beragama para sahabat. Mereka menisbahkan diri mereka dengan salafi. Walidha kana ahlul ilmi wa min al-a'immati harisin 'ala an yubayyinu anna man dhakarahu wa man qaluhu min masdar al-i'tiqadi huwa qaul man sabaqahu min a'immati salaf min as-sahabati wa tabi'in wa tabi'in. Oleh karenanya para ulama rahimahullah mereka semangat sekali menjelaskan bahwasanya apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka sampaikan dari permasalahan-permasalahan akidah itu merupakan perkataan orang-orang terdahulu mereka. Artinya kita hanya mengutip saja dalam agama ini. Ya. Dalam agama ini kita hanya copy paste, ambil yang dahulu telah dipahami dan diamalkan oleh para salaf kita. Enggak usah berinovasi dan berkreativitas dalam urusan agama, karena agama telah sempurna, enggak butuh lagi penambahan, enggak butuh lagi pengurangan. Liyu'lama anna ma qala dzalika laysa huwa min qawli. Kenapa para ulama semangat sekali mengatakan ini perkataan para sahabat, ini pemahaman para sahabat, ini perkataan Imam Malik, ini perkataan Abdullah bin Mas'ud, ini perkataan Abdullah bin Abbas. Untuk apa para ulama menjelaskan demikian? Ya, agar diketahui bahwasanya yang selain pemahamannya seperti itu, yang pemahamannya tidak seperti pemahaman para sahabat dalam memahami suatu ayat, ya, laisa min qawlihim, itu bukan ucapan mereka. Agar manusia tahu, ya, bahwasanya yang menyelisih tafsiran para sahabat itu bukan tafsiran para sahabat. Ketika para sahabat memahami makna al-istiwa, ada al-'ulu wa irtafa'a, ya, tinggi, ya, dan irtafa'a dan naik. Artinya makna istiwa itu.
Maka orang-orang yang memaknai istiwa dengan selain dari tafsiran yang dipahami oleh para sahabat, selain tafsiran yang dipahami oleh yang ditafsirkan oleh para salaf, menunjukkan bahwa tafsiran tersebut bukan bersumber dari para sahabat dan bukan bersumber dari para salaf. Dari mana? Dari al-rijal, dari pendapat-pendapat mereka, pendapat-pendapat guru-guru mereka. Wala min hadihim, bukan pula dari petunjuk mereka. Ini bukan dari petunjuk para sahabat. Pemahaman-pemahaman yang menyimpang terhadap suatu ayat atau suatu hadis itu bukan bagian dari pemahaman para sahabat, bukan dari mereka. Wa annahu min aqwali ahli bid'ah wal khilaf. Dan bahwasanya perkataan tersebut merupakan perkataan ahli bid'ah dan perkataan orang-orang yang menyelisihi atau perkataan orang-orang zaman sekarang. Jadi kalau ada suatu pemahaman yang menyelisihi berbeda dengan pemahaman para sahabat terhadap suatu ayat, maka pasti bukan bersumber dari para sahabat, pasti bersumber dari perkataan-perkataan ahli bidah atau dari pemikiran-pemikiran rijal mereka, guru-guru mereka, atau bahkan dari pemahaman-pemahaman mereka sendiri, ya. Yang dengan pedenya mereka mengatakan kami lebih intelek daripada para sahabat, ya. Sehingga tafsiran-tafsiran yang ada itu mesti ditafsir ulang lagi. Seperti yang perkataan orang-orang liberal yang mereka mengatakan bahwa Al-Quran ini mesti ditafsir ulang, karena tafsiran-tafsiran yang ada itu sudah tidak relevan terhadap kehidupan zaman sekarang. Ya, boleh kan mereka tafsirkan orang-orang yang tidak paham balaghah, tidak paham nahwu, tidak paham sorof, bermodalkan ya Al-Quran terjemah, kemudian mereka memahami Al-Quran sesuai dengan hawa nafsu mereka. Benar kata Allah Subhanahu wa taala, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa." Tidakkah engkau melihat terhadap orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan? Mereka ambil hawa nafsu mereka sebagai petunjuk mereka untuk beragama. Tentunya yang seperti itu akan apa? Akan terjatuh wilayah kesesatan yang nyata, sesat dan menyesatkan. Bahkan kaum muslimin rahimahullah wa iyyakum, jangankan berkorban sesat yang mendingan itu, sekelas Ahmadiyah yang sudah jelas kuburnya, yang sudah jelas keluar dari bagian dari agama Islam, Ahmadiyah, mereka pun berdalil dengan Al-Quran. Mereka maknai khatamun nabiyyin itu bukan penutup para nabi. Khatam di situ artinya cincin, bukan sebagai penutup. Mereka berdalil dengan Al-Quran Al-Karim. Jadi seluruh Al-Quran, seluruh firman-firman yang menyimpang dari ajaran agama Islam, ya, yang mereka masih menisbatkan diri kepada Islam, pasti mereka ya berlindung di balik dalil Alkitab dan As-Sunnah. Namun Alkitab dan As-Sunnahnya dipahami dari pemahaman mereka, seenak perut mereka, tidak mengambil pemahaman para salaful ummah dalam memahami suatu ayat. Karena mereka lah orang-orang yang paling paham terhadap Al-Quran. Mereka menyaksikan Al-Quran turun bersama mereka dari Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan langsung tentang makna dan pemahaman dari suatu ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang-orang yang menyimpang dari ajaran agama Islam, mereka tidak mengambil pemahaman para sahabat dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, mereka bermain dari sisi bahasa, ya, atau mereka bahkan bermain ya dari sisi batin, atau orang-orang batiniyah, ya, atau bahkan menafsirkan Al-Quran dengan mimpi, ilmu laduni. Karena ilmu laduni ilmu yang berdasarkan mimpi, tidak berdasarkan belajar, tidak turun-menurun belajar.
nafsu mereka. Maka kaum muslimin rahimahullah wa jami'an, butuh kita untuk menampakkan manhaj salaf tengah-tengah umat agar orang-orang awam itu bisa membedakan mana orang-orang yang pemahaman yang mengikuti para sahabat, mana orang-orang yang pemahamannya mengikuti hawa nafsu mereka sendiri. Maka jangan ragu, jangan malu menisbatkan diri kepada manhaj salaf. Tidak apa-apa kita mengatakan diri kita salafi. Kita umumkan kepada manusia bahwasanya ana salafi, tidak masalah. Dan istilah salafi bukan istilah yang bid'ah. Karena istilah salafi itu tertulis dalam Al-Quran Al-Karim dan juga terdapat dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada putrinya Fatimah, khairus salafi ana laki. Sebaik-baik pendahulumu, salafmu adalah saya, bapakmu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada putrinya. Jadi kata salaf bukan kata yang bid'ah. Dia terdapat dalam Al-Quran, faj'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. Kata salaf terdapat dalam Al-Quran dan terdapat dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dibutuhkan istilah salaf ini dibutuhkan pada zaman sekarang untuk membedakan mana orang-orang yang berpegang dengan pemahaman para salaf, yaitu para sahabat, mana orang-orang yang berpegang dengan al-rijal. Kaum muslimin dan muslim rahimahullah wa jami'an. Saya rasa cukup dulu penjelasan tentang kitab manhaj salaf pada kesempatan kali ini, yang membayar mauqif min ahli bidah. Karena penjelasan selanjutnya jawazul iktisab ila manhaj salaf wa talaqqu bis salafiyah, bolehnya menisbatkan diri kepada salaf dan berlaku dengan salafiyah. Cukup panjang ya, atau tidak tuntas mengambil penjelasan dari aktivitas ini. Maka kita cukupkan sampai sini dulu. Insyaallah selanjutnya pada pertemuan selanjutnya billahi ta'ala. Akhir kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon hidayah kepada taufik agar diberikan istiqomah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berada di atas agama Islam yang benar ini dan memahaminya sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, pemahaman para sahabat tabi'in dan tabi'in. Pada Allah Subhanahu wa taala kita mohon ampun dan juga kesalahan-kesalahan yang besar kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina wa Muhammad. Ada yang ingin tanya apa? Ada ya? Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.